Halo guys, balik lagi di segmen podcast Satu Suara by WRC Production bareng gue, Azhar. Di episode kali ini sedikit agak berbeda ya, karena gue nggak mau membahas tentang cinta-cintaan kali ini. Tapi hari ini gue mau membahas tentang kesalahan umum yang banyak orang lakukan untuk menuju sukses. Di episode kali ini juga terkesan agak dadakan ya, karena gue nggak mempersiapkan materi apapun, apalagi skrip. Jadi ini tuh bener-bener pure apa yang ada di dalam pikiran gue. Jadi mohon maaf kalau nanti bicara gue rada belibet ya. Tapi sebelum kita lanjut ke pembahasannya, mungkin gue mau memperkenalkan diri gue terlebih dahulu. Buat kalian yang udah sering nonton YouTube-nya WRC Production sih, mungkin udah tahu ya siapa gue dan udah nggak asing lagi buat kalian. Tapi buat kalian yang baru dengar podcast Satu Suara ini di Spotify, gue mau izin untuk memperkenalkan diri gue sebentar. Jadi nama gue Muhammad Azhar Naufal, biasa dipanggil Azhar atau Naufal. Ya terserah kalian sih mau manggil gue apa, seenaknya kalian aja. Gue lahir di Jakarta. Dari kecil gue tinggal di daerah Bogor. Sampai akhirnya gue harus pindah ke Bekasi di tahun 2015 karena ada beberapa hal waktu itu. Sebenarnya sih gue agak kangen ya buat tinggal lagi di Bogor, tapi ya mau gimana lagi. Oke, mungkin sampai situ dulu ya perkenalannya, supaya nggak terlalu panjang. Nanti gue takut kalian bosen lagi dengerin tentang gue mulu. Oke, kita balik ke tema pembahasan hari ini, tentang kesalahan umum yang banyak orang lakukan untuk meraih kesuksesan. Tapi ini menurut sudut pandang gue ya. Bicara tentang kesuksesan, banyak orang yang salah mengartikan kata sukses itu sendiri. Karena banyak yang berpikir sukses itu artinya punya banyak uang. Padahal arti sukses itu sendiri kalau menurut gue bukan cuma sekedar kaya harta atau bebas finansial. Arti kata sukses itu sendiri kalau menurut gue adalah wujud sempurna dari kata kaya, yang berarti mencakup banyak hal di dalamnya. Mulai dari kaya harta, kaya hati, kaya sikap, kaya mental, dan kaya mindset. Kalau semua hal itu kalian milikin, artinya kalian udah pantas untuk disebut orang yang sukses. Jadi kalau cuma sekedar banyak uang doang sih, menurut gue bukan sukses ya namanya. Ya cuma sekedar kaya doang. Semua orang punya cita-cita untuk jadi orang yang sukses. Kalian pun gue yakin sama. Tapi sayangnya nggak semua orang mau melewati prosesnya. Kebanyakan sih cuma mau hasil instannya doang. Nah, di sini gue mau sedikit sharing-sharing nih ke kalian tentang penyebab banyaknya orang yang gagal dalam meraih kesuksesan. Sekali lagi, ini menurut sudut pandang gue. Yang pertama, banyak orang yang takut gagal. Ketika mereka takut gagal dalam berproses, itu artinya mereka udah gak punya mental kaya lagi. Karena yang terpenting menurut gue bukan berapa banyak kita terjatuh, tapi berapa kali kita bangkit setelah terjatuh. Jadi kalau misalkan gagalnya 10 kali, ya bangkitnya 11 kali. Kalau gagalnya 100 kali, ya bangkitnya 101 kali. Kalau gagalnya 1000 kali, ya bangkitnya 1001 kali. Intinya jangan pernah takut untuk gagal, karena gagal adalah bagian dari proses. Gue percaya setiap orang punya jatah gagalnya masing-masing. Makin sering kita gagal, makin dekat kita sama kesuksesan. Jadi habisin jatah gagal kalian, sampai akhirnya kalian gak punya kesempatan lagi untuk gagal. Yang kedua, takut ambil resiko. Ini sih kurang lebih sama ya kayak poin yang pertama tadi. Menurut gue, orang yang punya pemikiran begini tuh menandakan kalau dia adalah seorang yang pecundang. Yang ketiga, gak mau action. Ya meski sebesar apapun tekad kalian, serapih apapun planningnya, kalau gak ada action, ya sama aja bohong dong. Soalnya di agama gue diajarkan kalau mau sukses harus doa dan usaha. Gak bisa tuh cuma doa doang terus nunggu keajaiban tiba-tiba datang dengan sendirinya. Gue percaya rezeki udah diatur sama Tuhan, dan gue pun yakin kalian tahu tentang hal itu. Tapi satu hal yang banyak orang gak tahu, kalau rezeki dari Tuhan itu diberikan sama rata buat kita semua. Cuma ya kayak gue yang bilang tadi, banyak yang gak mau ambil rezekinya karena gak mau action.
Ibarat gini deh kasarnya, rezeki itu kayak lomba ambil koin di dalam kolam renang. Tuhan udah sebar rata rezekinya di dalam kolam itu. Nah, di dalam kolam itu ada beberapa tipe orang yang ikut lomba. Ada tipe yang semangat sampai nyebur ke dasar kolam buat ambil koinnya. Ada juga yang cuma nyebur setengah badan doang, gak berani nyelam ke dalam. Bahkan ada juga yang cuma duduk doang di pinggiran kolam sambil basah-basahin kakinya. Pada akhirnya siapa yang punya banyak koin? Ya orang yang nyelam itu tadi. Jadi jangan pernah takut untuk memulai. Kalau menurut gue, basah ya basah sekalian, nyebur ya nyebur sekalian, jangan setengah-setengah. Kalau kalian gak nyebur, sampai kapanpun gak pernah tahu hasilnya. Yang terakhir, kebanyakan mikir dan gak pintar melihat peluang. Mikir modal dari mana. Kalau udah ada modalnya, mikir lagi mau bikin usaha apa. Udah ada usahanya, mikir lagi cara jalaninnya gimana. Ya kalau mikir mulu, kapan mau mulainya coba? Bener kata Bob Sadino, orang yang kebanyakan mikir gak akan pernah berhasil. Meskipun kita tahu ya, Bob Sadino bukan yang orang dari latar belakangnya bener-bener dari nol. Beliau memulai usahanya dari warisan kekayaan keluarganya. Tapi beliau pintar melihat peluang dan berani mencoba banyak hal tanpa kebanyakan mikir. Bukan berarti juga kita yang memulai semuanya benar-benar dari nol tuh gak punya kesempatan yang sama ya. Kita semua punya kesempatan yang sama. Yang membedakan hanya prosesnya. Toh di luar sana juga banyak kok pengusaha sukses yang memulai semuanya benar-benar dari nol. So, nikmatin prosesnya guys. Jangan pernah takut gagal. Menurut gua lebih baik sakit karena gagal lalu bisa bangkit lagi, daripada malu untuk memulai yang akhirnya kalian malah gak dapat apa-apa. Oke, mungkin episode kali ini cukup sampai di sini dulu ya. Mungkin juga bisa kita lanjut lagi di next time. Salam hangat dari gue Azhar. See you.